Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Dwi. Saya akan membacakan tentang pajak per unit. Apa itu pajak per unit? Pajak per unit adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Konsep ini melibatkan beberapa pajak setiap unit barang atau layanan yang dijual atau diproduksi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelaskan bagaimana pajak per unit mempengaruhi harga, kuantitas, serta distribusi surplus dalam suatu pasar. Pemahaman tentang efek pajak per unit adalah kunci untuk membuat keputusan ekonomi yang cerdas dan merumuskan kebijakan pajak yang efektif. Mari kita lebih dalam mempelajari topik ini untuk memahami bagaimana pajak per unit memainkan peran penting dalam analisis ekonomi. Terima kasih. Saya Zira Amanda Agustian. Di sini saya akan menjelaskan seringkas materi mengenai konsep dasar keseimbangan pasar. Dalam konsep dasar keseimbangan pasar memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, dasar-dasar keseimbangan pasar itu sendiri, dan yang kedua, grafik penawaran dan permintaan tanpa pajak. Dalam konsep pertama yaitu memiliki 3 bentuk dasar. Yang pertama penjelasan keseimbangan pasar, yang kedua rumus, dan yang ketiga fungsi. Dalam penjelasan keseimbangan pasar membahas mengenai tentang definisi keseimbangan pasar itu sendiri. Definisi dari keseimbangan pasar itu sendiri adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Dalam arti lain, kondisi keseimbangan juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga yang ditawarkan produsen dan produk yang diminta konsumen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Itulah yang dikenal dengan sebutan keseimbangan harga. Ketika titik keseimbangan tercapai, maka harga akan cenderung tetap. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. Begitupun sebaliknya, bila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Yang kedua, rumus. Adapun rumus dalam menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE. Yang kedua, PD sama dengan PS sama dengan PE. Di mana D artinya demand atau permintaan, S artinya supply atau penawaran, P artinya price atau harga, Q artinya quantity atau jumlah, E artinya equilibrium atau keseimbangan. Lanjut ke poin ketiga yaitu fungsi. Keberadaan keseimbangan pasar sangat penting agar kestabilan harga dapat tercapai dan bagi sisi produsen ataupun pelaku bisnis tidak mengalami kerugian dari hal yang tidak bisa mereka kontrol. Untuk itu, bentuk keseimbangan ini dapat dilihat dari 2 bagian, yaitu fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses dari fungsi ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Begitu pula sebaliknya. Apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran sesuai dengan hukum penawaran itu bekerja, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya, penurunan harga akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Masuk ke poin dasar kedua yaitu grafik penawaran dan permintaan tanpa pajak. Gambarnya seperti ini. Penawaran dan permintaan tanpa pajak adalah keseimbangan yang terjadi ketika kurva penawaran dan kurva permintaan saling berpotongan. Pada titik ini, harga yang ditetapkan adalah harga keseimbangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan juga mencapai keseimbangan. Perkenalkan, nama saya Najwa Hafiza. Saya akan menjelaskan materi tentang memahami pajak per unit.
yaitu yang pertama ada definisi pajak per unit dan cara perhitungannya, yang kedua ada perbedaan dengan pajak lumsum, dan yang ketiga ada gambaran umum tentang pajak per unit dalam berbagai konteks. Penjelasan tentang pajak per unit yaitu adalah pajak yang dikenakan pada setiap unit barang atau layanan yang dihasilkan atau dijual. Pajak ini dihitung berdasarkan jumlah barang yang diproduksi atau dijual. Ini berbeda dari pajak lumsum, yang merupakan jumlah tetap yang harus dibayarkan tanpa menggantung pada jumlah barang atau layanan yang diproduksi. Definisi pajak per unit dan cara perhitungannya yaitu adalah salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh setiap warga negara adalah pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPh. Oleh karena itu, perhitungan pajak penghasilan menjadi sangat penting diketahui bagi Anda yang sudah berpenghasilan. Pajak penghasilan dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak. Disebutkan bahwa yang terkena pajak PPh adalah semua bentuk penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. Pengetahuan tentang cara perhitungan pajak penghasilan ini berguna bagi wajib pajak dalam proses pelaporan pajak. Perhitungan pajak penghasilan sendiri dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka semakin tinggi pajak yang dikenakan. Kedua yaitu ada perbedaan dengan pajak lumsum, yang penjelasannya itu pajak lumsum dapat diartikan sebagai pembelian barang dalam jumlah banyak yang nantinya diambil demi sedikit. Pembayaran yang dilakukan dalam istilah lumsum adalah pembayaran dalam jumlah besar di awal transaksi. Umumnya tujuan dilakukannya lumsum ini adalah untuk mendapatkan barang yang lebih murah atau demi mendapat jaminan stok barang. Dalam sistem kredit, Anda dapat memiliki sebuah barang dan membayarnya secara sedikit demi sedikit dalam kurun waktu tertentu. Sebaliknya, dalam cara pembayaran lumsum, Anda akan membayar semuanya di awal dan mengambil barang dan jasa yang dibayar tersebut secara sedikit demi sedikit dalam kurun waktu tertentu. Terakhir yaitu ada gambaran umum tentang pajak per unit dalam berbagai konteks, yaitu yang pertama ada perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun, yang kedua ada menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang ketiga ada menghitung penghasilan kena pajak yaitu PKP, dan yang terakhir ada perhitungan pajak penghasilan PPh. Saya Reisy Salsabila ingin menjelaskan tentang analisis keseimbangan pasar dengan pajak. Bagaimana pajak per unit mempengaruhi keseimbangan pasar? Ketika pajak per unit diterapkan, itu mempengaruhi keseimbangan pasar dengan menggeser harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Pajak ini juga mempengaruhi surplus konsumen dan produsen yang akan dibahas dalam analisis. Grafik keseimbangan pasar dengan pajak per unit seperti yang ada di gambar ini. Diskusi tentang dampak pajak pada surplus konsumen dan produsen. Surplus produsen, dampak pajak terhadap surplus produsen itu merupakan keuntungan yang didapat produsen dalam kegiatan ekonomi. Adanya pajak yang dibebankan oleh produsen mengakibatkan surplus produsen menurun. Produsen tidak menerima begitu saja aturan yang ada. Produsen tetap berkeinginan mendapat surplus produsen yang maksimal. Kalau surplus konsumen tidak jauh berbeda dengan produsen. Apabila surplus produsen merupakan keuntungan yang diperoleh produsen, sedangkan surplus konsumen itu keuntungan yang diperoleh konsumen. Pajak menyebabkan harga barang atau jasa semakin mahal karena sekarang banyak produsen yang membebankan pajak kepada konsumen. Konsumen mau tidak mau menerima hal tersebut karena konsumen memang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Perkenalkan, nama saya Rifki Tawarnati. Saya akan menjelaskan judul tentang kasus pajak per unit. Penjelasan kasus nyata tentang penerapan pajak per unit. Penerapan pajak per unit adalah metode pengenaan pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah unit atau satuan barang atau jasa yang dibeli atau dijual, bukan berdasarkan nilai transaksi. Berikut adalah contoh kasus nyata tentang penerapan pajak per unit. Kasus 1, pajak per unit pada rokok. Sebuah negara memutuskan untuk menerapkan pajak per unit pada rokok. Pajak ini dikenakan pada setiap bungkus rokok yang dijual kepada konsumen. Misalkan, pajak per unit sebesar 50.000 per bungkus rokok. Dengan demikian, setiap produsen atau distributor rokok
harus membayar pajak ini kepada pemerintah setiap kali mereka menjual bungkus rokok kepada konsumen. Dampak dari penerapan pajak per unit ini adalah peningkatan harga rokok bagi konsumen. Selain itu, pemerintah akan mengumpulkan pajak dari produsen atau distributor rokok berdasarkan jumlah bungkus rokok yang dijual. Pajak per unit ini dapat digunakan untuk mengendalikan konsumsi rokok dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah. Dan saya akan menjelaskan tentang grafik dan data yang menggambarkan dampak pajak dalam kasus tersebut. Grafik 1, dampak pajak per unit pada harga rokok. Grafik ini akan menunjukkan peningkatan harga rokok setelah penerapan pajak per unit. Di sebelah kiri, Anda akan melihat harga sebelum pajak. Dan di sebelah kanan akan ada harga setelah pajak. Ini akan memberikan gambaran visual tentang seberapa besar kenaikan harga rokok akibat pajak per unit. Data 1, penjualan dan pajak yang terkumpul dalam tabel atau data. Anda dapat melihat jumlah rokok yang dijual oleh produsen atau distributor sebelum dan setelah pajak diberlakukan. Jumlah pajak yang terkumpul dari pajak per unit pada rokok. Mungkin juga data tentang konsumsi rokok sebelum dan setelah pajak, jika ada informasi yang tersedia. Data ini akan memberikan gambaran tentang seberapa efektif pajak per unit dalam mengendalikan konsumen rokok dan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah dari pajak tersebut. Grafik dan data seperti ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingannya lainnya untuk memantau dampak penerapan pajak per unit dan membuat kebijakan yang sesuai. Dan saya akan menjelaskan pembelajaran dari kasus tersebut. 1. Pengendalian konsumsi. Penerapan pajak per unit dapat efektif dalam mengendalikan konsumsi barang tertentu seperti rokok. Harga yang lebih tinggi akibat pajak dapat menjadi insentif bagi konsumen untuk mengurangi konsumsi atau bahkan berhenti menggunakan produk tersebut. 2. Pendapatan pemerintah. Pajak per unit dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Saya Adriansa Saputra. Jadi dampak pajak per unit pada konsumen dan produsen yaitu adalah mempengaruhi harga yang dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen. Pajak ini memindahkan sebagian beban pajak dari produsen ke konsumen atau sebaliknya. Ini cermin dalam perubahan kurva penawaran dan permintaan yang diilustrasikan dalam grafik. Jadi, bagaimana pajak per unit mempengaruhi harga yang dibayar oleh konsumen, bagaimana pajak per unit mempengaruhi harga yang diterima oleh produsen, grafik perubahan penawaran dan permintaan akibat per unit. Itu saja, terima kasih. Saya Muhammad Prawira akan menjelaskan ringkasan materi kami pada video kali ini. Penerapan pajak per unit pada suatu barang atau layanan akan menggeser keseimbangan pasar dengan cara yang signifikan. Ini akan meningkatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen dan sekaligus menurunkan harga yang diterima oleh produsen. Akibatnya, jumlah barang yang diperdagangkan di pasar akan menurun. Pajak per unit juga menghasilkan pendapatan untuk pemerintah, tetapi juga dapat mengurangi surplus konsumen dan produsen. Terpenting, pemahaman konsep ini krusial dalam analisis ekonomi dan perumusan kebijakan pajak karena dapat memengaruhi alokasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, efek pajak per unit pada keseimbangan pasar adalah hal yang perlu dipahami dengan baik dalam berbagai konteks ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.